Shalom saudara-saudara, apa kabar? Selamat bergabung dengan remaja Regewangi ya. Untuk Marcelo, Vela, dan Michael, kalian semua boleh mempergunakan grup Regewangi ini setiap hari. Kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya di grup supaya teman-temannya juga ikut belajar. Lo bersyukur loh, 80% dari kalian disiplin bersaat teduh. Jempol sekali ya. Suatu saat kalian akan mendapatkan manfaatnya dengan disiplin bersaat teduh. Bagaimana iman itu dipelihara? Harus dengan firman. Kalian akan paham suatu saat. Mari saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan belajar firman Tuhan, kita minta pertolongan Allah Roh Kudus dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah atas kami sekalian dan karuniakanlah firman-Mu kepada kami, supaya kami semua mengalami pembaruan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Wahyu 19 ayat ke-5. Saudara, biasakan baca dari Alkitab buku ya. Wahyu 19 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lo berikan waktu, nanti setelah semuanya kalian juga membaca, merekam suaranya, dan dikirimkan di grup Regewangi. Oke? Saudara, hari ini Lose mau pakai cara yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Caranya begini, Lose sengaja memberikan singkat saja melalui YouTube ini. Mengapa kok singkat? Karena Lose ingin berdialog, ingin berbicara, ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk tanya. Dan tujuan Lose juga supaya kalian itu mantep, supaya kalian ngerti begitu loh terhadap semua yang diajarkan dari firman Tuhan. Jadi Lose tidak ingin kalian cuma dengar begitu saja lalu selesai. Apalagi dengernya disambi baca komik, disambi baca novel atau main game. Tidak mau. Karena itu Lose ubah sedikit di YouTube, lalu kita bahas melalui langsung lewat suara, lewat tulisan di grup Regewangi. Oke ya saudara, sengaja Lose buat demikian. Dan kita akan melanjutkan lewat grup Regewangi. Hari ini Lose ingin kalian ngerti tentang Allah kalian yang kalian percayai, yang kalian sembah, yang kalian layani. Kalau kalian ngerti, paham, Lose yakin kalian akan merespon dengan iman yang benar. Yang pertama, menurut kalian, nah ini ya saudara, Allah itu dekat atau Allah itu jauh? Maksudnya dekat jauh itu dengan diri kalian. Tuhan Allah itu dekat atau Tuhan Allah itu jauh kah? Atau barangkali kalian punya pendapat lain tentang Tuhan Allah. Tidak apa-apa, sampaikan. Nanti tapi ya, nanti. Untuk menolong kalian menjawab pertanyaan ini, Lose berikan 2 ayat Alkitab supaya kalian tahu, oh Allah itu dekat apa Allah itu jauh ya? Atau ada pendapat yang lain ya? Demikian firman Tuhan. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, dari 2 Samuel 22 ayat 14. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. 2 ayat ini untuk pertimbangan ya. Nah, nanti setelah kalian mendengar sampai selesai, baru kalian jawab dengan suara, direkam ya di WA grup Regewangi. Pertanyaan Lose itu, Tuhan Allah itu jauh atau Tuhan Allah itu dekat? Oke. Lalu sekarang yang kedua, hari ini Lose akan mengajarkan kepada kalian bagaimana Alkitab yang adalah firman Allah itu mengajarkan kepada kalian cara mendekat kepada Allah. Alkitab yang mengajarkan cara mendekat kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, berdoa sekaligus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, membawa persembahan. Kalau kalian sudah diajari bagaimana cara mendekat kepada Allah, maka kalian sudah bisa mempraktekannya ya, melakukan apa yang Alkitab ajarkan. Oke, sekarang
silakan kalian menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Apakah Tuhan Allah itu dekat atau Tuhan Allah itu jauh? Lalu kita akan membahas ajaran Alkitab mengenai mendekat kepada Allah. Silakan.